Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mengaji kitab Fathul Qoribul Mujib. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qoribul Mujib atau kitab Matan Abu Suja, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar satu fasal tentang sholatul khauf wa kaifiyatuha, yaitu tentang sholat khauf dan tata caranya. Jadi karena ada beberapa model, makanya kita sengaja pakai slide supaya mudah. Nanti ada video yang kita putar. Wa sholatul khaufi, dan sholat khauf. Jadi sholat khauf itu kasolati fi halatil amni, sama seperti sholat sebagaimana dalam kondisi keadaan aman. Cuma sholat khauf ini sholat yang dilaksanakan ketika kita sedang perang, ketika dalam keadaan genting. Walaupun kita tidak menginginkan peperangan, apa yang gane ana sing kepengin perang kan mboten, kepengin negara niku tetap aman. Cuma dalam pembahasan fikih, termasuk yang dipelajari dalam pembahasan kitab fikih adalah sholat khauf. Dan ini biasanya para tentara itu juga diajarkan tata cara sholat khauf ini dalam kondisi di medan perang. Jadi bukan berarti kita belajar sholat khauf terus kepengin perang niku mboten. Lah engko bae belajare nek wis perang. Lah ngono wis perang ora kok berbelajar maning nek agi perang kan kita action. Action langsung praktek. Walaupun mudah-mudahan jangan sampai praktek. Wa sholatul khaufi, dan sholat khauf itu ala salasati adrob. Ada 3 bagian. Jadi ada beberapa macam model sholat khauf, tetapi yang dibawakan oleh musannif, oleh penulis kitab ini, ada 3 cara, 3 model. Yang 3 model ini dianggap mewakili dari beberapa macam yang ada. Ahaduha, salah satunya atau yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika posisi musuh itu ada di selain arah kiblat. Mungkin musuh bisa nang sebelah Nirko pundi niku? Kidul, bisa nang lor, bisa nang wetan.
bukan di arah kiblat, tapi di arah selain arah kiblat. Fayufarriquhum, maka membagi mereka al-imamu firqataini. Jadi imam itu membagi menjadi dua kelompok. Menjadi taruhlah ada pasukan 40 dibagi 20-20. Firqatan takifu fi wajhil aduwi, satu pasukan atau satu kelompok itu diposisikan menghadap ke arah musuh. Umpamanya musuh nang sebelah kidul, berarti yang 20 orang menghadap arah kidul, Pak. Ngawasi mbok nganti musuh tiba-tiba menyerang dalam keadaan memegang senjata. Nek sing bedil berarti ya bedil, sing pedang berarti pedang. Wa firqatun khalfahu, dan kemudian satu kelompok lagi itu berada di belakang imam, bermakmum dengan imam. Dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok di belakang imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Kemudian imam sholat dengan kelompok yang ada di belakang imam. Berarti yang 20 ikut bermakmum dengan imam satu rakaat. Karena sholat khauf ini bisa jadi perang itu tidak dilakukan di kampung halamannya. Berarti kalau tidak di kampung halamannya, sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Kecuali kalau perang di kampungnya sendiri, tiba-tiba kita diserang musuh, berarti sholat zuhur tetap 4 rakaat. Maka kelompok pertama ikut imam 2 rakaat. Tapi kalau sholat yang 2 rakaat ikut imam 1 rakaat. Summa tutimmu li nafsiha. Kemudian setelah dapat 1 rakaat, rombongan yang pertama ini yang ikut makmum dengan imam kemudian menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. 1 rakaat makmum dengan imam, 1 rakaat lagi sendiri-sendiri. Terus imamnya kepripun? Imamnya tetap berdiri. Tetap berdiri. Wonten bayangan apa mboten? Wonten nggih? Mungkin lebih jelasnya mungkin video mungkin. Memang nek urung di style videone niku monten grambyang. Nah, jadi kemudian kelompok yang pertama ini menyelesaikan sendiri-sendiri, watamdi ila wajhil aduwi. Setelah salam, jadi jamaahnya sudah salam, imamnya masih tetap berdiri. Mau rakaat kedua, tapi masih berdiri. Jadi begitu makmumnya ini salam, makmumnya langsung menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadi menghadap ke arah musuh masuk shaf. Masuk shaf. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan. Kemudian rombongan berikutnya itu bermakmum bersama imam. Imamnya tadi kan masih berdiri. Kemudian sholat 1 rakaat. Ini rombongan yang baru datang bermakmum ikut 1 rakaat. Berarti imamnya sudah dapat 2 rakaat, makmumnya baru 1 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha wa yusallamu biha. Kemudian setelah imamnya kan sudah duduk tasyahud. Duduk tasyahud, Pak. Setelah tasyahud imamnya, ini yang shaf di belakang imam yang baru datang tadi baru dapat 1 rakaat. Berarti menambah 1 rakaat sendiri-sendiri. Setelah itu, setelah tasyahud, semuanya kan sama-sama tasyahud. Setelah tasyahud, imamnya salam, makmumnya juga ikut salam. Berarti 2 kelompok ini, 1 kelompok ikut mendapati takbiratul ihramnya imam, tapi salamnya sendiri-sendiri. Kelompok yang kedua hanya mendapati 1 rakaat dan salam bersama imam.
Jadi satu imam menjadi imam dari dua kelompok. Ini cara pertama ketika musuh berada di arah selain arah kiblat. Wasani, dan kemudian cara yang kedua, ayyakuna fi jihatil kiblah, ketika posisi musuh berada di arah kiblat. Jadi musuhnya nang kulon nek cara nang Indonesia. Dan ini kan mantan gampang Pak. Karena apa? Kita sholat posisi sambil bisa mengawasi keadaan gerakan musuh. Mbok tiba-tiba nyerang. Ngerti-ngerti anak krosak tembak Pak. Oke. Sholat tenggane nembak. Lah iki posisinya lagi perang masalahnya. Orang nembak berarti malah ditembak. Ketika posisi musuh berada di atas, di depan atau di arah kiblat. Fayasufuhumul imam sofaini wa yuhrimu bihim. Jadi caranya imam membagi mereka menjadi dua sof. Sof pertama, sof kedua. Taruhlah biar gampang untuk contoh 20 orang. Berarti sof pertama 10 orang, sof kedua 10 orang. Kemudian takbiratul ihram bersama-sama. Artinya begitu imam takbiratul ihram, dua sof ini sama-sama ikut takbiratul ihram. Persis posisinya seperti sholat biasa. Fa'idha sajada, ini nanti yang membedakan. Begitu ruku, sof pertama dan kedua ikut ruku juga. Selesai ruku, iktidal. Yang belakang iktidal, yang depan iktidal. Begitu iktidal, fa'idha sajada, maka ketika imam sujud, sajada ma'ahu ahadus sofaini, sof yang depannya, artinya yang belakang imam persis, ikut sujud bersama imam. Tapi sof yang belakang tidak ikut sujud. Kenapa? Mengawasi kondisi keadaan musuh yang berada di arah kiblat. Jadi satu sof pertama ikut sujud, tapi sof kedua tidak ikut sujud dalam keadaan berjaga-jaga. Wa waqafa soful akhar yahrusuhu. Jadi keadaannya itu sambil berjaga-jaga, sambil memegang senjata. Fa idza rafa'a sajadu walahikuhu. Lalu nanti begitu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit berdiri. Sof yang depan ini kan berdiri. Setelah itu imam tetap kondisinya berdiri. Nanti sof yang belakang yang tadi belum sempat sujud terus sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Berarti wis pada uli satu rakaat. Setelah itu kemudian, setelah seperti ini sof, ini ada dua cara. Tapi cara yang disebutkan di dalam kitab Matan Abu Suja, sof yang belakang tadi begitu berdiri maju ke depan, yang belakang yang depan mundur ke belakang. Jadi sing mau nang mburi dadi nang ngarep, sing nang ngarep dadi nang mburi. Tetap posisinya berada pada sof solat, menghadap ke arah kiblat. Nanti sholat rakaat kedua. Pada saat rakaat kedua, nanti yang tadinya itu sujudnya terakhir, ini ikut sujud bersama imam yang pertama. Artinya begitu nanti ruku, semuanya ruku. Iktidal, semuanya iktidal. Begitu sujud, nanti sof yang belakang imam yang tadinya di belakang kemudian pindah ke depan, ikut sujud bersama imam. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud. Baru yang belakang ini nanti mengikuti sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud. Kemudian imam salam, semuanya ikut salam. Jadi bedane cara sing nomor loro, ketika satu sof itu sujud,
soft yang lainnya mengawasi. Jadi sujude gentenan, salate bareng mung sujude gentenan. Kados makaten. Wasalisu, dan cara yang ketiga, ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Ketika posisinya sedang mencekam, sangat mencekam, perang sedang berkecamuk. Bahasa kelan panjenengan agi brondongan, Pak. Agi bener-bener perang. Jadi musuh memang sedang menembak. Posisinya kita bisa jadi sedang berhadap-hadapan langsung. Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbila biha mustaqbilin laha. Maka cara sholatnya, sholat semungkin yang ia bisa lakukan. Kondisinya, posisinya sebisane, Pak. Sholat sebisane. Bisa dengan berjalan, bisa dengan naik kendaraan. Jadi bisa jadi mungkin anu agi nang dhuwur jaran, tetep posisinya nang dhuwur jaran. Sing agi melaku karo sholat. Lah terus caranya kepriwe? Sing penting bacaannya dibaca semungkin yang ia bisa. Lah wong anu karo perang sih, Pak. Kondisinya karo perang. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Sing jenenge lagi perang ora kober mikir kiblat, Pak. Wis pokoke ana musuh der terus langsung Allahu Akbar. Tapi tentu tidak dengan suara keras. Nek dengan suara keras nanti batal. Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri karena perang sedang berkecamuk. Bisa menghadap kiblat, bisa juga tidak menghadap kiblat. Nah, sekarang tinggal kita putar videonya. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Ini bahasanya bahasa Malaysia ini. Saya cari yang versi Indonesia kok langkah sing jelas. Ini yang lebih jelas di Malaysia.
Ini cara yang pertama, ini tidak disebutkan di dalam kitab Matan Abu Suja. Jadi imam mengimami sampai selesai sholat fardu. Yang kedua, imam mengimami sholat fardu, jamaahnya sholat fardu, tapi imamnya sholat sunnah. Ini cara yang tidak disebutkan dalam kitab Matan Abu Suja.
Nonton gambaran nggih. Sekedik malih niki. Nonton.
Saged dipun pahami nggih. Memang nek urung praktek niku ya mandan bingung nggih. Tapi mun deleng videone mending lah. Nggih mudah-mudahan aja nganti praktek. Praktek berarti perang lah niku. Tapi bisa jadi kapan-kapan sekali waktu jenengan rombongan nah praktek kalau niku. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sudah suruk ya. Barangkali ada masukan satu atau dua sebelum saya tutup. Monggo. Wonten mboten? Cukup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemutaran video ini bisa memperjelas, ada gambaran, setidaknya ada gambaran bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Sampai dalam keadaan perang pun kita tetap dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Kita prihatin kadang-kadang ada orang yang hanya sibuk setitik tok wis ora sholat pak. Padahal dalam keadaan perang pun kita tetap diperintahkan untuk menjalankan kewajiban ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.